Yang kedua yaitu manfaat dalam berzikir. Berzikir ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dan disebut sebagai amalan juga, amalan ibadah sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah. Dengan berzikir diharapkan kita dapat memikirkan dan mengukur diri apakah perbuatan kita sudah sesuai perintah Allah atau justru sebaliknya. Di antara manfaat berzikir yang pertama adalah membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Artinya adalah bahwa orang yang berzikir itu tentunya semangat dalam mengingat Allah. Semangat dalam menyebutkan siapa yang menciptakan kita. Kadang dalam berzikir itu kita harus menyediakan waktu khusus untuk mengingat Allah, sehingga dikatakanlah sebagai bahwa orang bisa bersemangat dan sangat yakin dalam dirinya bahwa ketika dia berusaha itu usahanya tidak sia-sia. Yang kedua adalah hati menjadi tenang. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang yang mempunyai banyak masalah, orang yang lagi galau, orang yang lagi dihadapi begitu banyak cobaan hidup, maka hanya dengan mengingat Allah lah itu menjadi obatnya. Ketika kita ke apotik ingin membeli obat penenang itu hanya sementara, tetapi ketika kita berzikir mengingat Allah maka hati bisa menjadi tenang. Ini kata Allah. Terus yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Kebiasaan banyak orang ketika berzikir ada yang sampai melafazkan zikir itu sampai beberapa kali. Ada yang 100 kali, 200, bahkan ada yang 1000. Misalkan membaca subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Atau yang lain-lainnya. Di situ bisa dilihat bahwa ketika orang mampu melakukan itu maka dia akan tergolong sebagai orang yang bersabar dan ulet. Karena sudah terlatih bersabar dalam menyebutkan nama Allah, maka ketika dalam kehidupan sehari-harinya menghadapi suatu permasalahan, dia akan bersabar dan mudah untuk mencari solusi daripada permasalahannya. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Artinya orang yang banyak mengingat Allah itu dia pasti punya harapan. Mudah-mudahan ketika saya banyak mengingat Allah, segala apa yang saya hajatkan, apa yang saya minta kepada Allah mudah untuk dikabulkan. Fadkuruni adkurukum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, maka saya akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur terhadap segala nikmatku, kata Allah. Jadi kalau kita selalu menyebut nama Allah, maka juga Allah akan menyebutkan kita. Artinya kita punya harapan dalam hati menyebut nama Allah, maka harapan kita itu Allah akan tahu. Oh, hambaku ini maunya dia mendapat nilai yang baik. Maunya hambaku ini dia ketika lulus nanti ingin lulus ke Mesir misalkan. Ya. Seperti itu. Terus yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Orang yang selalu berzikir kepada Allah setiap waktunya, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, maka itu akan selalu merasa dekat kepada Allah. Nah, Allah juga berkata dalam surah Al-Baqarah bahwa jikalau ada hambaku bertanya bahwa saya di mana, katakan saja fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Dan jika ada hambaku bertanya tentang saya, katakan saja bahwa saya ini dekat. Nah, artinya kalau kita semakin mengingat Allah, berzikir kepadanya, menyebut-nyebut namanya, kalau itu tidak menyebut, cukup memikirkannya bahwa Allah itu ada, Allah itu di mana-mana, segala yang ada di bumi ini Allah menciptakan, maka disitulah bentuk kedekatan kita kepada Allah. Guru kita mengatakan kalau ingin Allah berbicara kepada kita, maka silakan baca Al-Quran. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, silakan sholat dan berzikir. Nah, itu dia. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Sama tadi hikmah sholat, bahwa orang yang berzikir itu artinya menundukkan diri, menyebut orang yang tertinggi, menyebutkan Tuhan kita, yaitu adalah Allah, karena kita adalah hamba. Sehingga menandakan bahwa kita ini tidak boleh bersikap seperti layaknya seorang Tuhan, tidak butuh Allah dalam diri kita. Kita seolah-olah mengatakan bahwa saya ini memperoleh segala satunya karena keringat saya sendiri. Saya pintar karena saya belajar. Saya dapat harta karena ya saya bekerja keras, orang tua saya bekerja keras. Itu tidak. Semua yang kita lakukan atas kehendak Allah dan izinnya. Walaupun misalkan kita berusaha semaksimal mungkin tapi Allah tidak menghendaki, maka sia-sia juga yang kita lakukan. Saya kira demikian anakku semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kita pada bab keempat ini, tentang materi sholat dan zikir, khususnya di bagian akhir bab, yaitu hikmah sholat dan berzikir. Saya kira demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.